cara menjamak dan mengkoda salat fardu deh. Syarat mengkosor mesti musafir, jaraknya 89 km. Kalau payah maingik 89, ingik saja 90, bulekkan saja ke 90. Kitab nan ambo pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Dari Pekanbaru ke Solo labiah ndak 90. Maka ambo solat zuhur tadi 2 rakaat, nan asar ditarik ke zuhur. Imamnya Ustaz Al-Naqdinar, nan qomat ambo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz Al-Naq pun solat zuhur 2 rakaat. Yang indah musafir, yang kurang Solo, maka waktu Ustaz Al-Naq salam, Assalamualaikum warahmatullah, inyo tagak mengambil langsung rakaat nangka 3. Setelah salam ambo qomat lagi, lalu kemudian sholat asar. Beko maghrib baik 7. Maghrib 3 rakaat, sesudah itu qomat, isyaknya 2 rakaat. Dan isyak ditarik ke maghrib, namanya jamak takdim. Tapi kalau ingin awak tarik zuhurnya ke asar, maghribnya ke isya, namanya jamak takhir. Barahari ambo sampai ke Sumatera Barat hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, maka selama ampe hari ampe malam, terhitung dari solat nampak tamu, solat zuhur, zuhur. Kalau ambo sampai hari Senin masih bisa jamak qasar. Tapi kalau ambo disiko sampai hari Selasa, maka Selasanya sudah indak bisa, karena sudah labiah sampai hari, sudah dianggap sebagai mukim, bukan muslim. Ambolah mukim. Itu tentang jamak qasar. Adapun tentang qada, salat nan lamu-lamu batinggakan, maka menurut ampe mazhab, yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor ampe Imam Hambali, wajib diqada. Cara mengqadanya, selesai salat zuhur langsung qada zuhur ampe rakaat. Selesai asar qada asar. Tapi jangan dibuat di masjid, beko disangko orang awak aliran sate, sebab ndak ada ba'diyah asar. Habis subuh dibuat qadanya 2 rakaat di rumah, sebab ndak ada ba'diyah subuh. Baralamo salamu awak meninggalkan dulu. Ambo umur ampe 10 ustaz, yo sembayang bilo baru hariko, berarti tinggal 30 tahun, berarti di kodoknya 30 tahun. Siek hari, siek solat. Bukan makasihnya pegawai-pegawai, guru-guru besok ambil cuti ke Pak Wakil Wali Kota, cuti sebulan. Apa? Kodok. Bukan begitu caranya. Biasa saja. Apakah tetap solat sunat, qabliyah, ba'diyah, rawatib? Ya. Saya mau, mana dalil-dalilnya? Buka handphone, buka www.google.com. Setelah itu tulis qada salat Ustaz Sarwat. Ustaz Sarwat ke Ustaz sahabat ambo di Jakarta. Ini menulis ampe mazhab tentang wajib qada. Qada salat Ustaz Sarwat, enter. Nah, habis lo paket lah, dapet qada salat Ustaz Sarwat, langsung buka rumahfikih.com, share ke kawan-kawan, ke grup-grup. Itu untuk mengingatkan awak, insyaallah. Dan indah ikut pengajian iko, kajian iko bisa diulang. Itu ada rekamannya,
di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ya Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz, hubungan perkawinan terputus dengan adanya cerai hidup dan cerai mati. Ketika cerai mati terjadi, bagaimana hukumnya seorang istri melakukan sunat karena kejadian ini sering terjadi di kalangan masyarakat dan menjadi perbincangan. Terima kasih. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Orang yang meninggal di antara kamu meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dia baru boleh menikah lagi setelah menunggu iddah arba'ata ashhurin ampe bulan wa ashra 10 hari. Sesudah ampe bulan 10 hari, maaf beribu maaf, yakin 100% bahwa rahimnya kosong, indah ada mengandung anak, barulah inya boleh menikah dengan laki-laki lain. Adapun tentang memandikan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itulah mengapa waktu sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah membahas siapa pengganti kepemimpinan kota Madinah, Ali tak ada. Lalu kemudian orang Syiah memfitnah bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman mengesampingkan Ali. Mereka tak paham kalau kita meninggal, yang paling bagus memandikan adalah keluarga. Nabi tak punya anak laki-laki, maka yang memandikan menantu Sayyidina Ali, sepupu cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain, saudara sepupu Sayyidina Abdullah bin Abbas, paman Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sebaiknya begitu. Adapun orang yang memandikan suaminya, maka mungkin dia punya dalil lain, tak tahu saya. Tapi saya memakai laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, saya ingin memelihara orang tua yang sudah tua bangka. Seandainya suami tidak mengizinkan tinggal di rumah, bagaimana caranya Ustaz? Kalau istri saya minta izin ke saya mau merawat orang tua saya, boleh Ustadz Somad, maka saya akan mengatakan, aku bertemu kamu setelah kamu tamat sekolah. Yang melahirkan, menyusukan, mengandungkan, membesarkan, menyekolahkan adalah orang tuamu. Aku ini tak ada apa-apanya. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu, senangkanlah dia, maka surga tempatmu. Adapun aku, insya Allah, tapi jangan lama-lama. Iko kan inyo ndak surang. Jadi kalau ada walimonya saudara kandung, mereka bermusyawarah. Iko hari Senin, iko hari Selasa, iko hari Rabu. Orang tua dengan menantu bertemu pada satu titik, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menantu yang beriman tidak akan melarang istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua yang takut pada Allah tak akan menyuruh anaknya untuk melawan suaminya. Jadi kalau terjadi sesuatu, berarti ada yang rusak antara satu di antara mereka. Ibu punya anak laki-laki, ajarkan begitu ke anak ibu.
Nanti kamu punya istri nak. Istrimu itu jumpa dengan engkau setelah dia besar. Istrimu itu dilahirkan perempuan. Istrimu itu dibesarkan perempuan. Istrimu disekolahkan laki-laki. Ayah dan ibunya. Kalau ibu punya anak perempuan, sampaikan juga ke anak ibu. Suamimu itu, kau sayang pada suamimu. Kalau ibu ajarkan begitu, nanti anak ibu tidak menjadi anak yang durhaka kepada suami dan tidak menjadi durhaka pada orang tua. Yang lalu-lalu yang tak mengaji, mudah-mudahan mengaji. Tidak bisa dibenturkan. Kamu dulu berbakti sama ayahmu. Setelah kamu menikah dengan aku, maka sekarang berpindah kepada aku. Itu namanya menang jadi arang, kalah jadi debu. Kita ini memutuskan perkara wa amruhum syura bainahum berdasarkan musyawarah, berdasarkan kebaikan-kebaikan. Memang betul perempuan itu taat kepada suaminya. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya aku diperintahkan boleh sujud perempuan kepada perempuan, boleh sujud perempuan kepada manusia, ku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Saking hebatnya suami. Tapi bukan serta-merta suami lalu petantang petenteng untuk menyuruh orang durhaka. Jadi ini masalah teknis komunikasi saja. Jangan pula sampai berbakti pada orang tua lalu suami ditinggalkan. Khawatirnya beko buka cabang pulau. Nah, ini penting dibicarakan dengan baik. Mudah-mudahan masalah diselesaikan dengan takut kepada Allah. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut pada Allah diberinya solusi jalan keluar. Yakin atau tak yakin? Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana jika ibu berwasiat bahwa warisan untuk anak wanitanya, sementara beliau masih punya anak laki-laki? Ambo maningga, maka harato warisan ambo dibagi menurut hukum faraid. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ibu melahirkan anak, falakumur rubu'u, suami dapat 1/4. Jadi kalau harta ibu 1 miliar, maka bapak mendapat 250 juta. Maka haratona ado kini itu wakafkanlah ke yayasan tabung wakaf umat, daripada diambil bapak untuk modal selanjutnya. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad, istri dapat 1/4 kalau indah ada anak. Fa in kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna sumunu, istri dapat 1/8. Jadi kalau suami ada 1 miliar, meninggal ada anak, maka ibu mendapat 1/8, 125 juta. Ingat itu baik-baik. Sisanya 875 dibagi ke anak. Lizzakari mislu azil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak padusi 75 juta, berarti anak laki-laki dapat 150. Adapun inya menulis surat wasiat, ambo wasiatkan harato ambo iko anak padusi ambo saja, nan laki-laki indak dapat, maka dihitung. Pertama caranya dihitung. Kalau wasiatnya itu labiah dari total 1/3 harta, misalnya hartonya 1 miliar, wasiatnya 600 juta, maka yang wasiat terlaksana cuma 1/3, 333. Adapun sisanya
mesti dibagi secara hukum faraid. Sebab wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Yang kedua, kalau wasiat itu untuk ahli waris anaknya ada 5, wasiatnya untuk nang surang, nang keampe iko mesti izin. Kalau tidak izin, maka perkara iko bisa dibawa ke pengadilan agama. Pengadilan agama paling rendah kabupaten PA, di atasnya provinsi, di atasnya lagi Mahkamah Agung. Tidak selesai di Mahkamah Agung, maka bisa naik banding. Nah, itulah hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, namanya kompilasi hukum Islam. Jaleh, Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, banyak sekarang biro-biro travel haji dan umroh, bahkan ada travel yang mendanai jamaah untuk pergi umroh dengan membayarkan beberapa DP-nya. Apakah hukumnya pergi umroh dengan DP cicilan Ustaz? Itu namanya dana talangan. Sebelah kanan ada gambar ambo dengan Ustadz Jelfatullah, sebelah kiri pun ada berangkat umroh bulan Februari 2023. Mudah-mudahan awak dapat pai bersama insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Nah, ada orang ingin pai, lalu inyo pai ke bank syariah, namanya Bank Nagari Syariah. Bank Nagari Syariah, ambo ingin pai umroh, lalu dibailah dana namanya dana talangan. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dana talangan melalui bank syariah berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional boleh berangkat dengan dana talangan. Karena hutang terbagi dua. Yang pertama hutang ada pembayarnya, yang kedua hutang nan indah ada pembayarnya. Contoh, Pak Wakil Wali Kota, anak ambo baru lahir, pinjam 2,5 juta untuk akikah anak ambo. Boleh ambo minjam 2,5 juta akikah, sebab bulan muko buah sawit ambo panen. Boleh? Nggak boleh itu. Pak Wakil Wali Kota Solo pinjam ambo piti 2,5 juta untuk balik kambing, pembayarnya ambo serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak boleh. Jadi kalau ibu punya usaha, ada bisnis, PNS, ASN, BUMN, punya padi, punya karambia, punya sawit, ada yang diharapkan pembayarnya, maka hukumnya boleh. Kalau indah ada, tidak boleh. Saya mau berangkat umrah, pembayarnya kita tawakal kepada Allah. Tidak mau, Bang. Nah, ini tentang masalah dana talangan. Bisa dicari di internet, dana talangan haji dan umrah fatwa MUI DSN, enter beko ado dape. Jaleh. Selanjutnya Ustaz, bagaimana jika kita memaksakan anak untuk masuk pesantren? Ambo masuk pesantren, ambo nama minta, Mak, ambo ingin masuk pesantren. Kini kalau anak indah awak masuk pesantren, indah awak paksa masuk pesantren, kapalonyo nan merusaknya labiah dari 10 jari. Internet, Facebook, grup WhatsApp, TikTok, Instagram, apa lagi, aliran sesat, LGBT, game online, PlayStation. Kalau dulu kepala amboko nama rusaknya cuma 5, Unyil, Utrip, Usrok, Pak Oga, Pak Raden. Channel parabola kini bara. Alun lai datang anak laki-laki membawa anak padusi, indah awak izinkan beko ndak gaul, awak izinkan awak cameh. Indah adonan bisa menjago anak-anak awak kini kecuali satu, pondok pesantren. Masukkan ke pesantren Ustadz Jelfatullah di Padang Panjang. Ambola sampai cantik, alamnya indah, dingin, nyaman, ahlu sunnah wal jamaah, menghafal Quran bahasa Arab,
tamat kirim ke Mesir, setelah pulang insya Allah menjadi anak berbakti pada orang tua. Tidak bisa kalau tidak main paksa. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul ketika umur 10. Itu dalil bahwa pendidikan berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kecintaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Kalau main tak bisa. Anak kamanakan ambo wajib masuk pesantren. Ambo nama antanyo. Kebetulan adik ambo tu lebih dulu nikah dari ambo. Ambo ke Maroko, aku nikahlah dulu. Beko ambo menyusul belakangan. Lalu kemudian anaknya kini lah sanawiyah. Ambo mantanyo. Iko pesantren nak. Kamu pedusi perempuan. Ambo kok ustad. Beko jilbabnya, baju panjangnya. Tinggal di siko yo. Tamat patang sanawiyah, pulang liburan. Berdua dengan lembotannya. Ba'a masih bisa lanjut 3 tahun lagi? Yo. Ada nandak menyenangkan hati? Ndak. Masih tahan di pesantren? Tahan. Adiaknya pulau kirim ke Tafiz Quran di Bogor. Liburan pulang tanya sampai mato jombo. Ba'a di Bogor tuh rancak, alhamdulillah. Ada kawan-kawan yang bandel? Indah. Ada ancaman-ancaman? Indah. Lai tahan lai di pesantren? Tahan. Tahankanlah nak. Sebab di luar kau ganas. Kawan-kawan ambo baik tujuh, tolong buatkan video anak ambo kau pulang. Hai anakku, kau orang yang beruntung karena orang tuamu menjaga. Orang tua yang baik bukan orang tua yang menyediakan mobil, kamar, AC, TV, handphone, laptop, menjerumuskan anak. Akhirnya anak sibuk dengan game online, tak mandi, tak makan, tak sekolah, tak sholat, asyik menembak musuh yang tak mati-mati. Ustaz Somad, bisa datang ke rumah Pak Ustaz? Ada apa Pak? Meruqyah anak saya. Bukan salah jin. Tuh sikit-sikit salah jin, ketek-ketek salah jin. Kata jin, ambo tak dong ganggunya. Salah awak, jin juga salah. Kadang-kadang ibu juga tiawak ke jin kok. Anak game online. Siapa membalikan handphone? Awak. Siapa lagi ke kamar gadangnya? Awak juga. Siapa lagi kan layar besar TV? Awak. Siapa lagi kan paket sampai giga? Awak. Siapa padiakan ini ndak semayang nak mandi? Awak. Lagi inilah karena ini kecanduan dan salah saya. Ustaz Somad salah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Bapak pemimpin, ibu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tidak ada tawar-menawar. Anak mesti masuk pesantren. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Beko untuk kuliahnya, terserahnya tabang sejauh mata memandang. Ustadz Al-Nob Dinar dari Koto Sani dikirim ke pesantren Serambi Makkah Padang Panjang 6 tahun. Ambo SD di Sikau Ustaz, kau SD ambo kah? Tapi sesudah SD ambo dikirim ke Padang Panjang 6 tahun. Setelah itu kirim ke Mesir sampai tahun. Setelah itu baru sama kami di Pekanbaru. Siapa nan menjamin anak awak? Kalau lah kanai narkoba kau indah ado ampun. Ambo basuo jamaah manangi-nangi. Ustaz, tolong anak ambo doakan kanai narkoba Pak Ustaz. Ayo sebentar ya, kau doanya kau doanya ya, catat ya. Ya Ustaz, kami catat doanya. Ayolah, sebentar ya, bagi nama kau. Kau doanya. Catat, ya 083 balik 11 ampe 2193. Apa kau Ustaz? Nomor BNN Badan Narkotika Nasional. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa main ruqyah, tidak bisa pakai ayat kursi. Kirim. Ujung-ujungnya masuk pesantren juga. Pesantren apa namanya? Pesantren Badan Narkotika Nasional Bandung. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak lah kanai narkoba, game online, judi online, pinjol. Ibu masih cerita bubu juga. Doakan tiap malam, maulah anak ambo kau di pesantren. Kami, ambo anak pertama, adik ambo anak kedua, wajib masuk pesantren.
Adik ambo masuk pesantren, ambo masuk pesantren. Kami memang diwajibkan gaya masuk pesantren. Demikian. Allah SWT. Selanjutnya Ustaz, bila suami dan istri bekerja, masing-masing dapat penghasilan. Apakah suami berhak atas sebagian penghasilan dari istri? Bapak kerja, bapak karajo gajinya 5 juta, ibu rupanya nyo karajojo gajinya sama 5 juta. Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Di dalam gaji bapak ada 5 nafkah. Nampak tamu nafkah makan. Ibu lah makan? Makan malam tentu alun. Nangka 2 pakaian, ala dibalikannya pakaian. Nangka 3 sampai tinggal. Nangka sampai pendidikan, dikursuskannya tahsin, dikursuskannya fikih. Nangka 5 perhatian. Di dalam pitih bapak ada namanya nafkah. Tapi dalam pitih ibu tidak ada kewajiban apa-apa ke bapak. Jaleh. Tapi ibu bisa bakar rajo tu de izin apa? Jadi sebenarnya tidak ada hak apa-apa bapak terhadap pitih ibu. Murni hanya zakat saja bayar ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Solo. Tapi de ibu ko orangnya baik, dikecekkannya pa, iko gaji ambo 5 juta, jangan kali 5 juta kok nyawa ambo berikan. Tapi asal jangan macam-macam. Maka suami tidak boleh berzakat ke istri. Iko zakat ambo 2 juta sekaligus belanja kita bulan iko, tidak bisa. Tapi ibu bisa berzakat ke bapak. Ibu bisnismen, apa kok fakir miskin. Maka ibu mengeluarkan 2,5%. Misalnya bisnis ibu 1 bulan 1 miliar, berarti zakatnya 25 juta. Ibu imbau. Fakir miskin, kau serentak. Nah, kau zakat kan. Yang macam-macam ya. Bukalah kitab fikih. Istri bisa berzakat ke suami, tapi suami tak bisa berzakat ke istri. Kenapa? Karena di dalam harta suami ada nafkah, di dalam harta istri tak ada. Tapi istri tetap bicara ngomong sebagai adab. Jadi kalau istri bicara ke suami, itu bukan sebagai izin, tapi sebagai adab. Maka suami mesti tahu diri. Ini tinggal mangguk aja. Dah, iko ambo ingin pai umroh, membawa apa jo ama ambo. Itunya bukan minta izin, itu sebagai adab sana istri soliah. Jadi itu sebagai suami tinggal, iyalah. Ya leh, lah.